Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fidil dari kelas 4E Teknik Informatika dengan NPM 233510325. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pemrograman berbasis komponen saya yang dimana membahas tentang JavaScript modules. Sebelum ke materinya, di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code dan menggunakan extension berupa web server untuk terhubung ke dalam web servernya. Nah, masuk ke dalam JavaScript, sebelum kita memulai juga, kita harus membuat sebuah file atau sebuah folder untuk kita ngoding nanti, untuk kita simpan codingnya ke dalam sebuah folder ini. Ini mana nama foldernya itu belajar JavaScript modul. Oke, itu dia. Nah, sudah file telah dibuat, terus kita masuk ke dalam sebuah filenya, terus kita openkan saja VS Code di sini. VS Code. Nah, ini dia. Kita sudah di dalam file, kita sudah di dalam file ataupun folder belajar JavaScript modules. Nah, di sini kait ikatannya JavaScript modules ini dengan ekspor maupun import. Tapi terlebih dahulu saya akan mencontohkan bagaimana tanpa modul dengan modul. Nah, jadi kita ada dua sesi di mana saya menggunakan modul dan tidak menggunakan modul. Sama, kita buat sebuah folder atau ya sebuah folder di dalam sini dengan nama script, di mana berfungsi untuk menyimpan file JavaScript kita. Terus saya bikin satu folder lagi di luarnya, yang dimana nama filenya itu tanpa modul, tanpa modul .html. Oke. Nah, sini tanpa modul, terus di dalam scriptnya saya tambah satu file atau satu file lagi, file JavaScript, di mana namanya itu library.js. Oke, ini. Nah, di sini sudah ada dua file, ada satu HTML dan satu library. Nah, library kita tambah. Kita bikin program library di sini saya ingin menambah kedua function saja di file library.js, yaitu dengan function say hello dengan parameternya name. Nah, setelah itu di dalam function say hello ini terdiri dari program untuk menampilkan nama dengan console.info ini, terus hello hello, dan kita panggil parameter namanya name. Nah, seperti ini. Setelah ini kita kopikan saja, kita masuk ke function yang kedua, yaitu dengan nama functionnya adalah say goodbye. Nama parameternya sama dan untuk ini kita ganti juga. Jadi goodbye. Goodbye. Dengan kita panggil ini parameternya yaitu name. Nah, untuk library.js kita program functionnya sudah selesai, program fungsinya. Kita ke tambah modul HTML seperti biasa, yaitu dengan template source code dari HTML, dan di sini kita rubah namanya menjadi tanpa modul. Oke, setelah tanpa modul ini kita selesaikan, di sini kita panggil. Cara memanggil sebuah atau mengeload sebuah extension atau bukan, cara mengeload sebuah function dari luar itu kita harus mengautkan file HTML ke JavaScript dengan source code yaitu script di dalamnya itu search atau source
Sumbernya dari mana? Yaitu dari script. Nah, di sini sudah ada script library.js. Nah, otomatis sudah terpaut antara file HTML ke JavaScript kita. Setelah itu, kita akan memanggil program dari library.js ke dalam HTML, yaitu apa tadi? Function. Dengan cara pemanggilannya itu, kita harus tambahkan source code script juga di dalamnya. Lalu di dalamnya kita isi dengan nama dari fungsi yang ada di library.js tersebut ini. Say goodbye dan say hello. Pertama kita coba say hello. Untuk namanya harus sama supaya tidak jadi keraguan antara dua program ini. Terus kita kasih nama say hello-nya Aidil. Dan say goodbye, goodbye. Namanya Aidil juga. Nah, untuk kedua function ini telah kita panggil. Untuk function ini telah kita panggil dan akan kita jalankan di web server. Tinggal klik aja go live di sini dan kita akan ke dalam websitenya. Nah, sudah buka di dalam sebuah website. Kita akan lihat, terus kita inspect apakah muncul di dalam konsolnya. Nah, di sini bisa dilihat Hello Adil dan Goodbye Adil telah masuk ke dalam konsolnya. Dan ini bisa dihapus saja. Nah, itu tadi. Bisa kita ulang saja. Kita reload. Nah, Hello Idle dan Goodbye Idle sudah ada di dalam HTML tanpa modul. Ini ketika kita tidak menggunakan modul. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam untuk menggunakan modul. Bagaimana cara menggunakan modul? Ya, caranya sama saja, cuman ada perbedaan. Itu kita bikin sebuah program baru. Di sini kita kasih nama c.js saja. Oh ya, untuk perbedaan, tapi dalam sebuah pemrograman dalam menggunakan modul atau tidak, programmer biasanya menggunakan nama file ataupun jenis filenya itu MJS, yang artinya modul JavaScript, ataupun bisa juga .js, tidak bersalah. Keduanya opsional. Yang pertama itu kembali di codingan, Shadow.js, untuk programnya sama aja, kita tiru, C, kita salin di sini. Nah, ada di sini Shadow.js, terus kita bikin satu file di luar script. Nah, itu dengan modul. Kita bandingkan dengan menggunakan modul.html. Telah dibuat sebuah file dengan modul dan programnya Shadow.js. Ini sama dengan codingan di HTML. Kita bikin terus namanya dengan modul. Oke, sudah. Nah, perbedaan antara modul dan modul yaitu pada penautannya kita harus tambah type-nya. Tipenya tipe modul. Seperti ini. Script, kita bikin type, itu modul. Terus di dalam baru kita kasih source atau sumbernya dari mana. Ya, dari dari script site.js. Setelah itu, setelah kita mendeklarasikan untuk menautkan antara file HTML kita ke JavaScript site.js, kita masukkan sebuah script, cuman perbedaannya tadi untuk di file HTML yang tadi cuman segini. Tapi ketika kita menggunakan modul di dalam script ini, kita harus tambahkan tipenya lagi, yaitu modul. Nah, seperti ini. Baru di dalamnya kita tambahkan atau kita panggil
program yang ada di Say.js. Ini sama saja seperti tadi, say hello, say hello. Ini kita pakai Alex saja biar beda sama yang tadi. So, say goodbye. Say goodbye. Goodbye. Alex. Alex. Kita press. Terus kita lihat di program. Oke, bentar. Kita jalankan dulu ini. Import. Nah, ini dengan modul dan ini tanpa modul. Dengan modul kita buka, coba inspect. Nah, di sini ada kelihatan error yang dimana dibilang say hello tidak didefinisi. Jadi otomatis ketika kita menggunakan modul, katanya ini tidak didefinisi say hello. Padahal kita sudah menyimpannya di script dan file say.js. Nah, di sini untuk memperbaikinya kita harus memberikan sebuah source code ataupun sintak ekspor dan import yang telah saya bilang tadi, yang mana JavaScript modul berkaitan erat dengan import dan ekspor. Nah, di dalam langkah pertama ini sudah betul type modul, terus dikasih script tipe modul, terus di langkah di sini pada program-programnya harus dikasih sintak ekspor di depannya untuk mengizinkan si program atau si function, baik itu function, variabel, ataupun kelas akan kita expose keluar dari file tersebut. Kita klik ekspor, sudah ekspor, terus ini juga kita ekspor. Oke, keduanya sudah kita ekspor, kita Ctrl S. Nah, selanjutnya di dalam sini kita tambah lagi apa? Ya, kita import. Kita import program tadi, import ini, import nama dari functionnya yaitu say hello, dan say goodbye, say goodbye. Nah, sudah ada say hello dan say goodbye. Tinggal kita mendeklarasikan dari mana kedua function ini berada, yaitu di from script from script sorry, from script from script bentar, bentar. From script hmm, from, oh iya, iya, harusnya ada nih, harus script script slash script harus sama untuk file dari JavaScript-nya. Terus bentar. Sepertinya di sini sintaknya harus mulai dari sini. Oke, nih. Berarti kita akan mengimport function dari say hello dan say goodbye dari folder script slash say.js. Kita Ctrl save, terus baru kita jalankan. Apakah berjalan? Kita ini ternyata masih error. Errornya di mana katanya dash provider say goodbye.
cek lagi script apa ini ya? Sebentar. Oh ya, ini salah. Harusnya huruf besar. Nah, terus kita lihat. Nah, berjalan codingannya itu menggunakan modul hello Alex dan by Alex. Yang dimana catatannya harus menggunakan adanya type pada modul di dalam untuk mengaitkan file HTML dan JavaScript kita. Terus selanjutnya di dalam script sini dikasih tag menjaga modul. Terus kita pada program JavaScript-nya kita harus memasukkan ekspor baik itu dari function, variabel, atau kelas yang ada. Terus juga kita panggil dengan import, say hello, say goodbye, dan from. Kita deklarasikan dari mana file itu berasal ataupun program itu berasal. Nah, itu tadi untuk menggunakan modul dan tanpa menggunakan modul. Nah, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana tadi kan sudah kita buat dengan function. Coba bagaimana kita membuatnya dengan variabel menggunakan modul. Oke, di sini kita bikin satu program lagi. Kita bikin namanya variabel modul .html. Dan nama programnya kita kasih di dalam sini namanya variable.js. Oke, sudah. Nah, ini di dalam program variable.js ini coba kita deklarasikan sebuah variabel const name namanya yang ini mungkin ideal. Oke, kita telah mendeklarasikan sebuah variabel di dalam file variable.js yang berupa name yaitu Muhammad Aidil. Dan di dalam variabel modul kita akan mencoba yang lagi sama seperti dengan di sini, kita kopikan saja. Nah, di sini kita coba kita panggil variabel tersebut dari di sini kita rubah scriptnya dari variabel.js terus dia menggunakan modul terus coba kita tanpa eh, kita panggil tanpa menggunakan ekspor ataupun import apa yang terjadi. Pertama kita panggil misalnya name, sudah. Dan langsung saja console.info ini. Nah, sini setelah kita panggil apakah bisa ini kita kontrol S juga. Nah, sudah kita tautkan setipnya modul script variable.js tipenya modul console.info name. Kita jalankan. Coba kita jalankan. Ini dia variabel slash modul HTML. Kita coba inspect. Nah, di dalam uh, variabel modulnya belum terlihat ada codingan. Kenapa? Mungkin karena kita tidak mengekspor dan mengimport dari uh, variabel yang telah kita buat tadi. Jadi, untuk mengimpornya itu seperti kita membuat dengan modul tadi. Pertama kita harus mengimpor name-nya. Impor variabelnya berupa name from dari mana? Dari script slash di sini kita harus kasih slash luar directory, terus variabel
file.js. Nah, sini telah kita import sebuah name dari script slash variable.js dengan kita memanggil console.info berupa name yang ada di variable.js. Kita tutup dulu. Oke, setelah kita import, di sini kita kasih syntax export supaya kita bisa mengekspos si name ini ke dalam file HTML kita. Terus setelah kita OS, kita coba lihat di sini. Nah, otomatis sudah keluar yaitu Muhammad ID. Ketika kita mengimpor sebuah variabel. Itu tadi mengimpor. Nah, itu tadi mengimpor sebuah variabel menggunakan modules. Nah, setelah kita menjalankan sebuah modul dengan variabel, kita akan mencoba juga menjalankan sebuah modul dengan menggunakan kelas. Dimana kita bikin HTML baru dulu di sini, kelas modul. HTML. HTML. Nah, setelah kita bikin HTML baru, kita juga membuat file JavaScript baru yang namanya itu class.js. Nah, di dalam class.js ini kita isi sebuah program yang dimana dia memanggil sebuah kelas. Coba kelas itu person. Kemudian di sini ada konstruktor name, konstruktor name. Di dalamnya ada this name sama name. This name. Nah, terus setelah konstruktor kita bikin sebuah function yang dimana kita bisa say hello dalam kurung name. Terus di dalamnya kita deklarasikan console.info dalam kurungnya yaitu hello. Kita panggil parameternya yaitu name. Terus kita kasih name, hello, apa kabar? Kita panggil lagi parameternya. Di sini saya menggunakan this name. Nah, sudah ya, sesuai dengan file programnya. Constructor name, this name, sama nama name. Coba kita cek. Oke, selanjutnya kita ke dalam program HTML nih, yang dimana sama aja ini template dari HTML, ini kita kasih kelas modul. Nah, di sini sudah. Nah, di dalam menggunakan modul, kita tidak perlu lagi men-script di sini. Contohnya seperti script bla bla bla, kita isi, nggak perlu. Karena kita akan langsung input saja dengan contoh seperti ini script. Nah, di sini kita kasih type-nya apa? Ya, modul, terus kita deklarasikan di dalam sini. Kita akan mengimpor sebuah kelas dari file lain, yaitu yang namanya person from dari mana kita mau import. Nah, di sini baru kita deklarasikan dari mana file mau kita ambil. Script slash class.js. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita mulai masuk ke dalam programnya setelah kita import. Kita masuk ke dalam programnya, bisa kita lihat di dalam begitunya const person, new person, echo, person, oke. Dimana kita mendeklarasikan sebuah variabel baru
fonts, person, di sini new person, kita kasih nama di dalamnya sesuai dengan parameternya name, yaitu Alex, dan kita panggil lagi functionnya itu say hello di dalamnya kalau nggak salah saya ada ya, kita panggil kelasnya dulu terlebih dahulu person titik say hello, baru dikasih Andi, kayak seperti ini. Nah, ini sebuah kelas modul di HTML-nya telah kita isi dan kita impor. Coba kita cek terlebih dulu, seharusnya ini error. Kenapa error? Karena kita belum ekspor dari file JS-nya. Setelah open kelas modul, seterusnya kita inspect. Nah, kan pasti error ya. Coba kita cek, kita ekspor sebuah kelasnya di sini, ekspor apakah berjalan. Kita cek lagi di sini. Nah, ternyata berjalan, sukses. Hello Andi, apa kabar Alex? Dengan begitu, kita telah memberikan sebuah modul ke dalam file class.modul HTML dengan class.js menggunakan kelas modul. Nah, itu tadi, baik dari function, variabel, maupun kelas. Setelah kita menyelesaikan JavaScript modul, baik itu kita mengimport dan mengekspor dari itu function, ya, variabel, dan kelas, ternyata ada cara mudah. Contoh kita membuat sebuah program atau sebuah sistem yang dimana di dalam program tersebut ada beberapa macam function, variabel, dan kelas di dalam satu file. Kita mau mengimport semuanya tanpa harus bikin ekspor. Ada salah satu cara yaitu dengan menggunakan ekspor multiple, di mana kita mengekspor semuanya dalam satu sintaks saja. Contohnya seperti ini. Pertama kita bikin dulu nama filenya multiple.js. Nah, setelah multiple.js kita pergi keluar, kita bikin satu file HTML modul modul multiple.html. Nah, di sini setelah kita buat dua file HTML dan JS. Pertama kita isi dulu multiple JS-nya dengan program yang akan kita buat. Contoh saya ingin membuat variabel terlebih dahulu. Cons company, dimana value dari company-nya nama saya saja Muhammad Aditya. Terus setelah itu saya membuat function namanya sum dengan parameter plus second, terus dengan mengembalikan return nilai dari first plus second. Nah, di sini. Oke, terus selanjutnya kita bikin kelas namanya company. Company ini di dalamnya saya biarkan kosong aja, sama saja isinya isi program atau apapun. Terus untuk membuat multiple di dalam JavaScript, kita cukup menggunakan sintak ekspor satu saja, terus di dalamnya kita rangkum dari nama, yaitu kelas, function, ataupun variabel. Di sini saya panggil variabelnya dulu company, dipisah dengan tanda koma ya, sum, terus baru kita tambah company. Nah, di sini kita telah menyatukan atau membuat baik itu kelas, variabel, dan function kita diekspos keluar, kita izinkan seperti itu.
Selanjutnya baru kita masuk ke dalam file. Sini seperti biasa HTML. Sini kita bikin namanya judulnya dulu multiple. Nah, di sini jangan lupa kita script untuk mendeklarasi sebuah type-nya type modul. Nah, setelah kita mendeklarasikan modul, baru kita import yang telah kita ekspor tadi dari file multiple.js yang dimana sama, tinggal kita panggil aja lagi dari company sum terus company. Nah, seperti ini from dari mana kita mengambilnya dari file script. Jadi jangan lupa titik koma juga script, terus namanya multiple.js. Oke, setelah kita panggil, setelah kita import, baru kita panggil lagi program yang ada di dalam multiple.js, yaitu yang pertama console.info. Yang kita panggil company, terus console.info sum, ini berupa function, contohnya 20 sama 10. Terus kita panggil juga sebuah kelasnya yang dimana cons a sama dengan new cons a new company ya, cons a new company seperti ini. Nah, setelah kita panggil, kita Ctrl S, coba kita jalankan apakah bisa ataupun berhasil. Kita run, tidak di web server, kita inspect. Nah, dan otomatis multiple modul yang telah kita gunakan berhasil dijalankan seperti ini. Dengan programnya, tunggu sebentar. Nah, dengan program mendeklarasi sebuah variabel namanya Muhammad Aidil, terus sebuah kelas yang kosong belum ada isinya, terus ada function yang dimana function itu berisi sebuah nilai pertama, nilai kedua, dan ditambah maka menjadi 30 yang kita masukkan tadi 20 dan 10. Jadi seperti itu. Baiklah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang alias, yang dimana alias ini berfungsi sebagai untuk memberi penamaan di dalam setiap data yang akan kita masukkan ke dalam ekspor. Nah, fungsinya alias ini ketika ada variabel atau function atau variabel yang sama, maka alias inilah yang akan jadi pembeda. Alias itu pun ada dua, alias yang kita lakukan di ekspor maupun alias yang kita lakukan di impor. Nah, untuk alias yang dilakukan di ekspor itu sangat tidak direkomendasikan. Karena kenapa? Takutnya ada file-file lain yang juga sama menggunakannya di dalam impor. Nah, tapi yang direkomendasikan ialah ketika alias yang dilaksanakan di dalam file atau di dalam import. Nah, kita coba dulu dalam alias yang akan kita lakukan di dalam export. Yang pertama ini bisa kita dengan coding yang sama, tinggal ditambah AS menjadi A gitu. Terus sum juga kita ubah menjadi AS alias B gitu. Company kita ubah menjadi C. Nah, seperti itu. Sudah, ini kita Ctrl S dan di sini coba kita jalankan, coba kita lihat di websitenya di mana dia mengatakan company tidak diketahui. Dia tidak tahu dari mana apa company-nya. Tentu di sini telah kita AS kan.
Di bagian sini sudah kita alias dan tentu di HTML-nya kita harus mengubah sesuai dengan aliasnya. Yang dimana kembali tadi kita ubah jadi A, si sum-nya kita ubah menjadi B, si company-nya kita ubah tadi menjadi C. Untuk jadi C di sini tetap, dan di sini untuk company-nya kita ubah menjadi A. Nah, jadi A. Terus si sum-nya kita ubah menjadi si B sesuai nama itunya aliasnya. Terus ini kita ubah menjadi C. Nah, kita lihat di dalam web server kita. Nah, di sini masih tidak teridentifikasi. Sebentar. Company, coba kita buat. Oh, pantesan. Karena A ini cons A, coba kita rubah ini menjadi company kan menjadi perusahaan, sum menjadi total boleh. Terus ini menjadi P-nya besar, perusahaan. Oke, setelah kita atur, maka yang ini menjadi perusahaan, sahaan, B-nya kita ubah menjadi total, terus si C-nya jadi perusahaan. Beda karena ini P kecil dan ini P besar untuk C. Ini juga kita rubah, kita copy saja ini. Nah, sudah. Dan sini total, C-nya perusahaan, Oke, sudah. Sini sudah kita panggil masing-masing dari asnya atau aliasnya. Di sini biar kelihatan, di sini saya rubah nilainya menjadi 30, seharusnya 40, dan untuk tipenya saya ganti jadi ideal saja. Sini jadi ideal saja, oke. Ctrl S, dan kita lihat di dalam web servernya. Nah, apakah berubah? Tidak berubah, karena kita telah menggunakan alias di dalam ekspor dan kita sesuaikan namanya perusahaan. Di sini perusahaan, terus ada namanya sum menjadi total, jadi total ini dia, dan perusahaan seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada alias di dalam sebuah import. Tadi kan ekspor. Nah, ini merupakan alias yang sangat direkomendasi karena biar eh, penempatan dari pemanggilan dari baik itu variabel, function maupun kelas itu tepat sasaran. Kalau berada di import kita melakukan aliasnya. Contohnya seperti kontrol ini kita balikin lagi, tetap ideal. Ini kita rubah, ini kita hapus, company, isum, ini perusahaan. Kita hapus. Oke, sudah. Nah, ini sudah. Jadi kita bermainnya di import di modul di bagian HTML-nya. Yang dimana di sini kan awalnya itu company kalau nggak salah ya. Company, company, company. Saya ingin aja. Terus. Nah, ini dah. Nah, ini. Kan awalnya seperti ini. Yang dimana company sum company. Untuk menggunakan asnya sama, kita as, ini kita ubah menjadi perusahaan, terus sum menjadi total, terus company S menjadi perusahaan. Oke, sudah. Ini sudah kita deklarasikan menjadi alias semua perusahaan, total, dan company. Di sini kita rubah juga
Kalau tidak nanti pasti akan error. Ini kita ubah jadi perusahaan. Jadi sumnya kita rubah menjadi total juga, total. Terus di company ini kita rubah menjadi perusahaan. Nah, seperti ini. Dan angkanya saya rubah ya. Saya ganti menjadi 15. Ini kita jadi Alex ya. Alex biar kelihatan perbedaannya. Ini Ctrl S, di sini juga Ctrl S. Seharusnya udah bisa berubah. Dan kita lihat Alex dan 15. Nah, itu tadi. Nah, itu cara kita untuk mengubah ketika ada variabel baik itu function atau kelas yang namanya sama, kita gunakan saja fungsi alias ataupun struktur alias untuk memudahkan kita dalam mendapatkan sebuah import ataupun ekspor di dalam modul di JavaScript. Nah, setelah kita membahas tentang multiple, selanjutnya ada sebuah materi yaitu tentang default atau default export, yang dimana default export ini berfungsi sebagai memberi sebuah nama baik itu dari function, variabel, kelas secara default. Jadi kita tidak ribet-ribet ataupun tidak susah-susah memberi sebuah nama ataupun menginisiasi sebuah variabel atau function atau si kelas tersebut. Jadi untuk bagian namanya diisi di bagian .html nanti, tapi di dalam program .js-nya tidak kita kasih nama. Contoh seperti ini. Pertama kita bikin sebuahnya itu saya akan mencoba eh, untuk ekspor default di function dulu. Default kita kasih nama function.js. Nah, seperti ini. Terus kita bikin satu file HTML di luar default set function function. Nah, seperti ini. .html HTML. Oke, seperti ini. Seperti biasa ini kita ini terus ini kita bikin default default function. Nah, seperti ini. Terus kita pergi ke bagian default functional, di mana saat kita ingin mendeklarasi sebuah variabel, baik itu function maupun kelas, kita harus menggunakan export. Pertama kan, export di sini dengan kalau kita menggunakan default, di sebelah export kita harus tambahkan default. Nah, di sini dengan nama contohnya di sini export default function. Nah, di sini function. Terus di sini kita kasih function. Sebentar. Export default function. Hanya untuk memanggil nama ya. Name. Export default function name console.info. Ini hello. Kita panggil parameternya name. Terus kasih selamat pagi. Selamat pagi. Oke, seperti ini. Nah, setelah kita membuat sintak dari default, export default seperti ini. Gimana kita deklarasi export dulu, terus default, kita kasih tahu kalau ini adalah function, tapi biasanya kita kan setelah function, kita membuat seperti ini contoh nama gitu. Tapi kalau kita default, kita tidak perlu ribet-ribet membuat nama. Nama yang akan kita gunakan itu berada di bagian sini, default function. Di sini kita tambahin lagi script, dimana type-nya jangan lupa type function modul ya. Tanya modul di dalamnya baru kita panggil.
import serta di dalamnya baru kita import. Ya, di sini kita bebas mau kasih namanya apa. Saya kasih namanya eh, salam. Say hello aja. Say hello. Nah, import say hello namanya bebas. Terus baru kita taruh sini from-nya. From dari mana file ini diambil. Yaitu dari titik slash script slash default slash function function.js. Nah, seperti ini. Harus kita kasih titik dua, jangan lupa. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Terus baru kita panggil programnya. Atau kita panggil sebuah functionnya. Dimana say hello. Dalam kurungnya mau kita isi nama siapa, Alex contohnya. Seperti ini, Alex X-nya 2, gitu kan. Baru kita jalankan, apakah berhasil. Kita inspect. Nah, di sini telah kelihatan katanya hello Alex, selamat pagi. Itu berdasarkan program dari sini. Hello Alex, selamat pagi. Selanjutnya itu ada juga untuk default untuk variabel. Sini kita akan coba juga. Yang dimana pertama kita buat lagi sini default variabel gitu. .js. Nah, setelah itu di sini juga di luarnya kita juga punya file HTML default variabel .html. Bentar. Oke, ini kita tutup dulu modul, tutup function boleh. Tutup. Nah, di sini ada default variabel. Dimana di file HTML seperti biasa ini kita kasih judul dulu default variabel. Oke, terus jangan lupa untuk scriptnya itu type-nya juga type-nya modul terus di dalamnya baru kita panggil atau panggil import. Nah, sabar, kita isi dulu di dalam sini. Kita misalnya ingin mengekspor sebuah variabel kan, jadi kita langsung ekspor variabel, ekspor default. Nah, di sini langsung aja kita kasih namanya, nama name contohnya. Kita kasih aja contohnya nama, nama. Terus kita kasih namanya Yudil. Nah, sudah, tidak perlu kita tambah cons. Biasanya kan kita kalau mau mengekspor variabel kita harus ada cons kan. Karena ini pakai default, kita nggak perlu lagi mendeklarasikan sebuah consnya. Jadi di sini kita baru kita panggil programnya dengan konsol log. Bentar, ya langsung konsol log. Oh ya, import dulu ya, import yang dimana kita akan mengimport nih, import namanya bebas. Saya nama deh, import
nama default, default. eh, Terus from, sebentar, import, import name default from, sebentar, ada yang salah nih. Oh, pantesan salah. Seharusnya importnya di dalam script. Nah, di sini. Nah, di sini import, terus kita kasih nah nama kamu, from dari mana? Dari slash yang apa titik dua titik slash script slash namanya default slash variable. Nah, ini sudah kita panggil, baru kita console.info, kita panggil variabelnya nama, jadi kan enter. Nah, seperti ini. Sudah nih, kita lihat yang dimana sebuah namanya berisi ID dan kita jalankan programnya. Setelah kita import over server, kita dijalankan, kita masuk inspect. Nah, tapi di sini terdapat error server enable di 42. Ada apa nih? Ada salah kata default variable .html. Sebentar, kita cek terlebih dahulu. Nah, ini dia .js, lupa. Kita Ctrl S, baru kita cek. Masih juga nama tidak didefinisi. Coba kita cek. Oh, salah. Seharusnya ini kayaknya ini nama kamu yang harus kita deklarasikan. Coba masih masih juga. Sebentar, nama kamu default nama font nama console info. Sebentar, alias nama kamu input console seharusnya sudah pada nama. Hmm, coba ini kita bikin saja. Hmm, di sini kita import modul, import nama kamu from script console info.js variable. Coba kita jalankan lagi, kita inspect. Nah, di sini sudah keluar yang dimana ideal. Jadi kita mendefault sebuah variabel dengan name yang berisi value-nya ideal dan kita panggil import. Nah, ini di sini kita namanya bebas. Nama kamu from dari mana file yang mau kita ambil, terus kita tampilkan di nama kamu sesuai dengan nama importnya. Nah, selanjutnya itu kita akan mendefault sebuah kelas. Nah, bagaimana mendefault sebuah kelas ini? Pertama kita bikin dulu untuk variabelnya, yaitu sebentar, di sini kelas default kelas .js. Oke, terus di luarnya juga kita bikin default
class dot html. Nah, sini kita bikin juga ini, terus ini kita rubah menjadi default class. Di sini kita bikin script type, jangan lupa type-nya modul, terus di dalam scriptnya nanti kita isi. Terus untuk default classnya, default class.js kita isi programnya itu export, export, defaultnya jangan lupa. Nah, biasanya untuk kelas kita ada nama kelasnya kan, untuk ini enggak, kita langsung saja isi dengan konstruktor sama dengan bisname ya. Yes. Sebentar lupa blok. Oh, konstruktor mau dalamnya name. Oke, konstruktor dalamnya itu name. Terus di dalam konstruktor ada bisname, bisname sama dengan name. Jadi, selanjutnya itu ada say hello deh, kasih hello, di mana namanya itu name, sudah name. Oh, ini saya yang kosong, isinya baru ada konsol, konsol.info, konsol.info, baru kita panggil hi hello, kita panggil parameternya yaitu name dari konstruktor, name. Terus di sini hello, apa kabar, apa kabar, dari konstruktor, dari parameter maksudnya muslim. Oh, ternyata langsung saja hello, apa kabar. Di sini kita kasih bis name. Nah, ini kita Ctrl S, terus baru kita masuk ke default kelasnya, kita panggil import, namanya bebas, saya kasih nama untuk kelasnya bebas ya, saya kasih nama untuk kelasnya pribadi, pribadi, import pribadi, pribadi from, dimana asalnya titik slash script slash script slash default class .js. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita isi, kita panggil program yang ada di .js-nya dengan cons pribadi, pribadi, cons pribadi, pribadi sama dengan new pribadi, pribadi. Nah, seperti ini pribadi titik say, mana dia, default classnya titik say hello, say hello, say hello, kolom kurung ID misalnya sesuai nama. Nah,
kecil pribadi terus yang hello namanya Angel. Coba Alex deh, biar kelihatan. Nah, di sini kita Ctrl S, coba kita buka akun Windows Server, di mana kita buka inspect, tidak teridentifikasi si pribadi. Bentar, coba kita lihat. Hmm, bentar. Pribadi. Oh, di sini pribadi. Nah, di sini pribadi. P-nya kecil. Terus baru kita lihat apakah berhasil. Nah, berhasil. Halo, apa kabar? Tapi si Aleknya tidak teridentifikasi ya. Hello-nya tidak teridentifikasi berarti di bagian default kelasnya yang seharusnya bisin sama dengan M. Hmm, say hello, halo, apa kabar? This seharusnya sudah terinfo di sini. Pribadi saya hello, si Aleknya tidak masuk. Oh ya, oh ternyata di sini. Saya hello nggak perlu. Terus untuk namanya di dalam sini ternyata sini kita kasih Alex. Nah, baru kita Ctrl S, kita lihat di web server kita. Nah, halo apa kabar Alex? Nah, itulah tadi untuk bagian dari JavaScript modul berupa default dalam variabel. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan memberi nama setiap kita mau ekspor, baik itu function, variabel maupun kelas. Kita otomatis sudah di default dan kita kasih namanya ada di dalam file JS-nya saja. Di dalam saat kita ingin mengimport, maaf. Selanjutnya, kita akan membahas tentang default and named. Nah, di dalam default and named pada JavaScript modules, nah, saat kita membuat sebuah modules, itu memiliki aturan pada default and named. Yang dimana dalam satu modules, kita bisa menggabungkan antara default dan named. Nah, tetapi ketika kita membuat dalam sebuah satu modul, kita tidak boleh membuat lebih dari satu default, maka itu akan terjadinya error. Nah, di sini seperti biasa kita pertama membuat sebuah file JavaScript terlebih dahulu untuk membuat sebuah programnya yang namanya itu ialah default and named. Nah, .js. Oke, selanjutnya itu untuk file HTML-nya juga dengan nama default and mana ya? .html. Nah, setelah kita membuat, nah, ini kita tutup dulu default class, default module kita tutup aja. Ini juga kita tutup. Nah, ini setelah kita membuat file HTML dan JavaScript-nya, kita akan mengisi sebuah program di dalam JavaScript-nya, yaitu kita di keterangan tadi yang telah saya bilang, yang di mana kita bisa menggabungkan default dan juga named dengan contohnya seperti ini. Contohnya export default lalu to tons default name ya.
Sebentar. Title, content, author. Oke. Seperti ini. Export, cons, export, cons, title, title. Sini biasanya belajar JavaScript. Nah, selanjutnya itu bisa kita cons lagi. Ini cons. Kita kasih namanya kalau di sini contohnya konten. Sini kita kasih isi deh, isi. Hari ini, hari ini saya belajar JavaScript. Nah, ini. Terus di sini juga kita isi dengan itu author, kita penulisnya. Nah, ini kita buat nama kita aja Muhammad Mudil. Yang lupa titik koma ini juga dikasih titik koma. Ini juga. Terus untuk sini, nah cara menggabungkannya ialah seperti berikut. Di sini kita bikin ekspor si isi, ekspor di dalam kurung isi, gitu. Atau dikasih ini, isi. Nah, ini terus hmm, ekspor, ekspor default, ekspor default. Ya, ekspor default si author. Nah, seperti ini untuk program yang ada di JavaScript default animate tadi. Bisa kita lihat di sini. Nah, yang dimana kita membuat default pada author. Nah, dan juga kita akan mengimport si isi tadi. Kita Ctrl S, terus baru kita masuk ke dalam HTML-nya. Sini kita rubah namanya menjadi default animate. Nah, seperti biasa, sini script, pipeline-nya itu mau di dalamnya kita import ada berapa tadi yang kita ekspor itu ada ekspor isi dan ekspor ada 3 nih. Jadi untuk mengimpornya seperti import auto name. Oh di sini ada nama-namanya. Terus dari from dari mana? Author name. Oh ini sepertinya ini bebas untuk namanya. Terus title, content, oke. Ini kita kasih nama penulis. Di dalamnya itu ada isi sama nah, title sama isi. Title dulu baru title. Seperti tulisannya harus sama title terus isi. Terus from. Nah, di sini kita deklarasikan from-nya dari mana? Yaitu dari titik script slash di sini kita slash juga slash default and name.js. Nah, default and name.js seperti ini. Setelah kita mengimport, nah di sini ada sedikit kendala, bagaimana bisa kita lihat. Nah, dikasih sebuah koma antara pembeda atau pemisah dari si penulis. Ini contoh dari alias atau nama bebas.
Di sini baru kita panggil si variabel yang dari default name.js tadi. Sekarang baru kita bikin sebuah programnya, kita panggil console.info semuanya, console.info. Mau panggil siapa duluan? Si title, si title. Nah ini kita copy saja ketiga, terus di sini mau isi, di sini baru kita panggil si penulis di author. Oke, author, oke, betul. Ini kasih titik koma, ini kasih titik koma, dan ini juga kasih titik koma. Ctrl S. Nah, di sini program itu telah kita Ctrl S, kita cek di web server kita, apakah berhasil codingan yang telah kita buat. Kita inspect, lalu kita lihat di konsol kita. Nah, di sini ada beberapa yang ditampilkan, yaitu ialah di sini coba kita hapus dulu clear console untuk melihat. Nah, ini apa ya? Autor tidak didefinisi, jadi ada kesalahan nih di dalam autornya. Autor, seharusnya Muhammad Aidil yang muncul. Kalau kita lihat, nah ada salah ternyata. Seharusnya yang kita panggil itu ialah si penulis, bukan si autor yang dari default element.js, bukan. Seharusnya si penulis yang ada di sini yang kita import, yaitu penulis. Ctrl S, terus kita lihat lagi di codingan, sorry, kita lihat lagi di codingannya di sini. Nah, maka akan muncul Muhammad Aidil, mulai dari title-nya belajar JavaScript, terus ada isinya, hari ini saya belajar JavaScript, terus ada Muhammad Aidil. Nah, itu tadi untuk default environment.html. Baiklah, selanjutnya itu setelah kita membahas tentang default environment di JavaScript modules, sini kita akan membahas lagi tentang modus objek, yang dimana modus objek ini merupakan sebuah eh, jalan awal kita ketika kita menghadapi yang dimana eh, hasil ekspor yang kita lakukan itu terlalu banyak dan kita mengimpornya tanpa harus menulis satu persatu dari nama yang ingin kita ekspor. Jadi kita cukup menulis satu nama saja, maka setiap program yang ada di dalam satu file itu maka akan ke-include semuanya di dalam satu nama tersebut. Nah, disinilah modul objek berguna untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama, seperti biasa, kita gunakan dulu, kita buat sebuah file maksud saya, yang dimana ialah modul objek, objek.js. Nah, terus kita buat juga untuk file HTML-nya, sama modul objek.html. Nah, ini kita sudah membuat dua file tersebut, yang dimana pada di modul objek.js ini kita buat sebuah program atau sebuah, baik itu ada variabel, ada function maupun ada kelas. Di sini saya ingin membuat ada tiga variabel kalau tidak salah saya, seperti saya mau ekspor cons, terus kita kasih namanya kalau di sini first name, mid name, oke. Di sini cons first name, first first name. Ini kita kasih nama Muhammad, ya, Muhammad. Terus ini kan saja, kita copykan saja biar cepat. First name ini kita bikin jadi middle name. Untuk value-nya kita bikin jadi ideal. Terus untuk ini kita rubah first menjadi last name ya, last name menjadi untuk
eh, nama akhirnya Saputra deh, Saputra boleh. Nah, di sini telah kita buat tiga variabel dan di sini saya ingin menambah lagi sebuah function yang dimana ekspor dengan prospeknya function dengan nama parameter apakah dipakai namanya hello hello tidak menggunakan parameter lalu isinya terdapat sebuah konsol sebuah konsol.info konsol.info info si hello kalau nggak salah ya. Info berarti langsung saja ya. Oh, berarti langsung saja. Kan ditampilkan di program. Hello, eh, Alex contohnya. Oke, tambah satu lagi kita akan membuat sebuah program, sebuah kelas. Ternyata ekspor kelas namanya person. Ini kita kasih ini, terus baru di dalam kelas personnya, sebentar. Oh, ternyata kelas personnya langsung di sini. Oke. Di dalam kelas personnya diisi dengan konstruktor. Konstruktor dalam disuruh name. Di sini di name, di name, name sama name. Oke, ini. Di sini kita telah membuat satu modul, bisa disebut ini modul, karena terdapat tiga variabel, satu function, dan satu kelas yang telah kita buat dalam satu modul di file modul object.js. Nah, untuk memanggil ini semua, kalau secara defaultnya atau secara secara apa? Secara default atau secara dasarnya kita akan memanggilnya sesuai dengan nama ini. Kita akan const first name, const mid name, kita panggil last name lagi, kita panggil function yang namanya hello, kita panggil class person. Nah, di sini di model object itu tidak berlaku. Kita memiliki cara cepat yang dimana saat kita memanggil hanya membutuhkan satu nama saja untuk memanggil mereka semua. Sudah include semua program yang ada. Di sini kita seperti biasa dulu terlebih dahulu. Yang dimana namanya ini adalah modul objek. Oke, oke. Dan jangan lupa seperti biasa, script, type-nya apa, ya modul, terus modul, terus di dalam script kita baru import. Yang dimana kata atau sintaks yang digunakan seperti ini. Ada kali, as kalau nggak salah saya. Nah, seperti ini as echo from. Di sini kita memilih sebuah nama default ataupun nama bebas ataupun nama alias itu kita bebas. Di sini saya mencoba nama saya ideal. Baru kita deklarasikan dari mana file itu mau kita ambil semuanya. Itu dari from t kita kasih ini terus state slash script slash itu dari file default maaf dari modul object.js. Nah, seperti ini. Kita akan mengimport eh, yang dimana semua file dari script slash module object ini diganti dengan nama isideal. Nah, setelah kita import di sini, maka kita panggil semua eh, program yang ada dengan menambahkan si ideal ini di depan, terus baru dikasih titik untuk memanggilnya. Contoh seperti ini, seperti ini. Pertama kita akan memanggil si variabel console dot info titik info di dalamnya kita panggil di ideal plus di dalamnya ada si first name yaitu first name, mid name, first name. Nah, seperti ini. Sini telah kita panggil, kita
buktikan saja ini kita jadi middle name. Middle name. Di sini baru last name. Nah, di sini untuk variabelnya telah kita panggil. Selanjutnya itu kita akan memanggil si function, yang dimana pertama itu kita sebentar, berarti langsung saja untuk memanggil si function ideal dot hello, sesuai namanya ya hello, nama dari function hello. Terus oke, selanjutnya setelah itu kita akan memanggil si kelasnya, yang dimana untuk pemanggilan kelas mulai dari cons person, kita simpan di new person, simpan di new person. Oh, ternyata kita harus juga di sini kita taruh ideal dot person. Dan di sini kita panggil si ideal dot person, di dalamnya pasti ada console person titik name. Oh, console console info I person titik name. Nah, seperti ini. Nah, di sini telah kita buat, kita panggil semuanya, di mana kita mengimpor sebuah ideal dari directory script module object.js. Dengan kita panggil lagi ideal.firstName, ideal main name, akan kita coba di web server kita cek. Di sini kita inspect, apakah hasilnya akan keluar. Nah, di sini telah keluar yang dimana namanya Muhammad Aidil Saputra. Nah, di sini ada error yang dimana di sini pasti errornya di sini. Seharusnya coba ini kita gantikan jadi kayaknya besar. Nah, kita lihat maaf di sini maka masih juga error. It's not a constructor. Artinya bukan constructor console info person. New person seharusnya udah bisa jalan nih. Sebentar person. Seharusnya ini kecil. Seharusnya udah bisa jalan. Sebentar. Untuk ideal ideal person. Sebentar. New ideal person. Person. Kita coba cek di file modul objek kita class person list name. Ntar import export class person. Oh, ternyata di sini besar versinya. Makanya jadi nggak sinkron antara modul objek.js sama modul objek.html. Jadi coba kita cek lagi apakah berhasil atau tidak. Nah, otomatis sudah di unlined. Jadi udah berhasil karena ini tidak ada apa? Tidak ada kita deklarasikan apa namanya yang di dalam sini. Jadi ini sudah berhasil. Bella selanjutnya itu kita akan membahas tentang eh, modul objek, yang dimana modul objek ini berfungsi sebagai saat di suatu ketika kita ingin mengekspor, dan di mana ekspor ini kita memiliki banyak nama dalam sebuah satu program. Kita mau mengimportnya ke dalam sebuah file HTML. Nah, disinilah modul objek digunakan, yang dimana kita tidak perlu capek-capek menulis satu persatu nama dari sebuah file ataupun sebuah program yang ingin kita ekspor keluar. Kita cukup menuliskan satu nama saja, maka sudah include semua program yang ada di dalam satu file .js. Nah, contohnya seperti mana? Ya, kita coba
Di sini pertama kita buat default, kok default, maaf, eh, modul objek. Nah, di sini .html. Oke, di sini kita buat modul objek. Di sini juga di dalam scriptnya kita juga membuat sebuah modul objek. .js. Nah, kita telah membuat dua file yang dimana ada modul objek.js dan modul objek.html. Di sini kita bikin ini dulu, terus di sini saya ingin membuat sebuah program yaitu berupa variabel akan saya deklarasi ekspor const first name. Nah, first name yang dimana dengan value Muhammad. Di sini terus kita copy aja biar cepat. Ideal nanti terus di sini satu. Nah, di sini ketika sini ini middle, terus di sini last name. Nah, setelah kita mendeklarasikan variabel, saya juga ingin menambah sebuah function di mana kita bisa ekspor function itu function dengan nama functionnya hello. Parameternya kita nggak definisi, terus di sini kita langsung aja console info untuk menampilkan di konsol. Terus di dalamnya kita kasih teks buat text string yaitu hello Alex. Nah, ini dia. Kita telah membuat sebuah function, terus saya ingin menambah sebuah satu kelas lagi. Export eh, kelas. Kelas nama itu person. Nah, di sini kosong terus kita isi dengan constructor. Cons, cons, tulisan cons, star. Ini kita isi dengan constructor. Oke, constructor. Maaf, maaf, maaf. Konstruk. Oh, konstruk. Eh, Person. Apa di sini? Export plus person. Oh, nggak pakai ini. Maaf. Nah, di sini kita akan mengkonstruktor yang di dalamnya ada name. Isi dari konstruktor itu this name. Oh, this name sama dengan ya. Nah, sudah kita telah membuat oh, kita telah membuat satu modul yang dimana yang dimana satu modul ini terdapat tiga variabel, satu function dan satu kelas yang bernama person. Sini kita akan membuat file untuk HTML-nya, yang dimana di sini kita rubah menjadi modul objek supaya kita tahu. Nah, di sini kita seperti biasa script type-nya jangan lupa type modul. Terus script yang dimana isi dari script itu kita impor. Cara untuk mengimpornya, untuk bisa mengikut semua yang ada di dalam file modul objek.js ini dengan impor, terus kita bintang, setelah itu kita alias, kita setelah alias kita bebas mau mengasih nama setelah alias ini apa. Ini nama default, nama terserah. Ini di sini saya mau menggunakan ideal. Nah, di sini baru kita mendeklarasikan from. Dari mana file yang akan kita ambil, yaitu dari script slash modul. Modul, modul objek.
.js. Nah, ini setelah itu baru kita panggil programnya untuk konsol info yang dimana cara memanggilnya harus kita tambahkan idle, yang dimana si idle ini ialah impor dari modul objek JavaScript titik. Kita panggil first name. Oke, selanjutnya itu kita turunkan aja, kita copy ini jadi middle name, ini jadi last name. Oke. Hmm. Nah, seterusnya baru kita panggil untuk si functionnya. Kita panggil untuk functionnya itu seperti ini. Ideal dulu, baru kita panggil si nama functionnya. Ideal hello. Nah, seperti ini. Coba kita cek dulu apakah sama. Nah, seperti itu. Terus untuk kita panggil si kelas personnya atau si kelasnya yaitu dengan cons class person sama dengan new ideal ya, besar kayaknya besar ya person. Nah ini, nah baru kita konsol info yang dimana namanya itu hmm, nah, person person.name ini kalau nggak salah ya. Kita coba tes programnya. Seharusnya ini udah jalan nih. Info person.name person. Oke, seharusnya udah bisa jalan. CP-nya besar. Oh, disname-nya ternyata harus kita deklarasikan, harus kita kasih value di dalam objek sini. Keren sih. Nah, di sini kita kasih ideal. So, ideal jadi Budi. Kita kasih nama Budi. Terus kita lihat apakah berhasil. Kalau sukses, kita open web server. Kita buka di sini, inspect. Nah, maka akan sukses hasil dari codingan yang kita lakukan, yang dimana first name Muhammad, Aidil Saputra, terus ini adalah fungsinya hello Alex, terus memanggil sebuah nama dari kelas yaitu si Budi tadi yang telah kita isi. Berhasil ya untuk si modul objeknya, yang dimana kita hanya mengimpor sebuah nama ideal saja untuk memanggil semua program yang ada di JavaScript modules, yaitu modus objek. Seperti itu. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan membahas tentang agregat modules, kalau nggak salah untuk ya aggregating modules atau agregat modules, yang dimana modules ini berfungsi untuk memanggil sebuah modules ataupun sebuah program dari files yang berbeda. Itu saya ambil istilah yang lebih mudah dipahami ya seperti itu. Dengan mengambil program dari file yang berbeda. Nah, contohnya saat kita membuat modules, kita tentu ingin memsederhanakan modules yang ingin kita buat. Jadi kita panggil modules dari file yang telah kita buat, dari file lainnya yang telah kita buat. Nah, untuk pertama itu kita membuat seperti biasa, kita buat di sini untuk modul agregat ya, agregat modul .html. Terus selanjutnya untuk file JavaScript-nya kita masukkan eh, ini dimasuk. Nah, di sini agregat modul JavaScript. Nah, seperti ini. Setelah kita membuat kedua program ini, sebentar ini kita tutup dulu, kita tutup, ini juga kita tutup, ini juga. Nah, kita akan membuat
file program yang ada di agregat modul JavaScript. Seperti ini kita bisa lihat. Nah, di sini untuk agregatnya kita cukup ekspor, ekspor, terus kita panggil dari semua file yang ada di sini. Contoh di sini, kita akan memanggil si person dengan sintaknya seperti ini. Person, from, dari mana si person ini berasal. Contohnya seperti di sini, dia berasal dari class, dari file class.js. Titik. Selanjutnya kita akan panggil si siapa lagi? Coba lihat di sini kita akan memanggil say hello dan say goodbye. Hello dan say goodbye. 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 Dari file say.js. Say.js. Terus untuk yang ketiga kita akan panggil sum. Sum itu dari file multiple.js. Nah, ini multiple.js. Nah, kita telah menggabungkan, secara otomatis kita telah menggabungkan beberapa program ini di dalam satu file agregat modus. Nah, ini dinamakan dengan agregat modus. Yang dimana kita menggabungkan program-program dari file yang berbeda, tapi tetap JS, namun kita panggil, misalnya program dari person, itu kalau nggak salah itu berupa kelas, say hello, say goodbye itu merupakan function, sum juga merupakan function untuk file JavaScript. Selanjutnya itu setelah kita ekspor, kita de kita deklarasi ekspor tadi, kita akan memanggilnya di dalam file HTML kita untuk kita jalankan seperti biasa codingan template HTML, terus ini title-nya kita ubah menjadi agregat. Terus script seperti biasa jangan lupa dan type-nya itu menggunakan modul. Modul. Oke, selanjutnya itu di dalam ini kita panggil import. Nah, dalam penulisan agregat modus kita ada yang namanya peraturan, yang dimana kita harus memanggil personnya dulu. Berarti yang awal di sini person, terus baru kita memanggil si say hello, say goodbye sama si sumnya. Say hello, say hello, say goodbye sama si sum. Ini from dari file agregat slash script harusnya seperti ini. Terus script dari file agregat modul modul.js. Nah, seperti ini. Setelah kita import seperti ini, maka baru kita jalankan, kita panggil programnya lagi, yang dimana kita panggil ini cons berupa ini kelas nih, person, person sama dengan new person, new person. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita tambah isi dengan string nama, yaitu Alex. Alex. Nah, dan untuk seterusnya, kita akan panggil function dari say hello, say goodbye, dari file from say.js yang ini. Nah, cara panggilnya seperti biasa, cara memanggil function, yaitu dengan say hello, dan terus kita isi namanya. Say hello, say hello,
Kita panggil isinya yaitu alat lagi. Terus kita panggil say goodbye dengan isinya Budi. Nah, setelah say goodbye kita panggil, baru Sam akan kita panggil Sam. Untuk Sam seperti ini, Sam ini pakai console.info, console.info. Dalamnya ada Sam. Untuk angkanya 10 sama 30. Nah, akan kita jalankan. Kita enter dan akan kita coba sebentar. Kita lihat terlebih dahulu semuanya benar. Seperkiraan mungkin ini akan sukses. Kita coba inspect dan kita lihat konsolnya berhasil. Semuanya berjalan dengan baik, di mana import kita mau news person, class personnya Alex ada, terus hello Alex ada, terus goodbye Budi juga ada, dan hasil untuk sisamnya juga ada. Namun ada satu hal yang ingin saya tanyakan, yaitu cons personnya di mana nih? Cons person, cons person, cons person. Oh, baru ingat ternyata untuk kelas sequence person memang tidak ada programnya. Seperti ini saja, ini sudah betul. Sebentar. Nah, untuk ini fungsi betul. Nah, itu tadi fungsi dari aggregate modules yang dimana untuk menggabungkan beberapa program atau beberapa modul yang berada di luar file-file JavaScript lainnya. Sehingga kita gabungkan menjadi satu file dan langsung kita masukkan ke dalam sebuah program .html. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang modul dynamic loading. Bagaimana modul dynamic loading ini kita gunakan saat ingin menload sebuah modul dengan cara import. Maka semua modul akan di-load. Pada kenyataannya, kadang kita tidak ingin menload sebuah modul di awal. Kita ingin menload ketika dibutuhkan saja. Ini akan menghemat bandwidth jaringan karena kita tidak perlu download semua modul di awal. Nah, inilah fungsi dari eh, dynamic module loading yang berfungsi untuk memanajemen baik itu jaringan kita maupun penyimpanan yang ada di device kita. Nah, jadi kita bisa memilih bagian mana yang ingin kita load dan bagian mana yang tidak ingin kita load. Nah, untuk mengimplementasinya, seperti biasa kita bikin file JavaScript-nya lagi dengan sebuah nama yaitu load. Ini adalah .js. Terus untuk file HTML-nya kita buat dengan nama dynamic mode. Kita buat filenya dengan dan mode .html. Nah, di sini seperti biasa template dari HTML ikonnya kita ubah menjadi dynamic. Dynamic. Selanjutnya untuk script seperti biasa, script type modul. Dalam scriptnya kita isi sebuah program. Nah, di sini case-nya ada ada alat. Nah, di dalam alat kita isi sebuah program di mana kita akan menampilkan sebuah notification yang biasanya kita lihat di web server seperti ini. Info function dengan nama alat hello. Hello. Seperti ini.
Setelah itu saya guru belum kita panggil sebelumnya, ya seperti ini. Sudah untuk program alat kerjanya. Lalu kita di dalam dynamic model HTML kita buat program di mana di dalam body di atas ini kita bikin sebuah inputan. Input type-nya berupa teks dan memiliki ID. Teks, ID, name. Nah, setelah itu kita membuat sebentar kita dulu ya dulu seperti ini. Terus setelah ini kita bikin sebuah inputan lagi yang dimana itu berupa button memiliki value value-nya say, terus ID-nya say. Oke, setelah itu baru kita isi sebuah program di dalam scriptnya berupa dokumen get element by ID. Ini terus di dalamnya kita isi shift by button. Shift button kita diklik, klik sama dengan function kemudian terus di dalamnya terdapat kita mau import dari titik slash script slash plot purchase. Setelah itu kita menggunakan main modul. Nah, di sini juga ada programnya lagi di dalamnya yaitu const deklarasi variable name dengan value dokumen di get by ID di dalamnya name value panggil nilainya sama dan setelah itu deklarasi modul dot alert sesuai nama filenya alert hello, panggil parameternya name. Nah seharusnya ini ketika kita jalankan pada web browser kita dan nah, kita inspect. Nah sini bisa tanya lagi di source sebentar. Di sini di source ini harus dibesarkan biar kelihatan. Kita coba kita isi dulu ID, coba kita save, dan maka akan taruh di sini ada sebuah error di sini coba kita dan soalnya script alat.js snap function
Sebentar, kita coba perbaiki dulu. Nah, start. Nah, input type, text, ID name, dengan filenya saya ID selatan, type-nya modul, yang dimana dokumen. Get element by ID, saya button. Ketika diklik function, maka akan import. Di dalam import ada di script alat .js search script den. Nah, seharusnya ini den, kurang den. Den modul. Oke, terus di sini juga ini tidak pakai. Nah, seharusnya seperti ini. Constant ini dengan value just 18. Kita coba jalankan lagi. Seharusnya ini sudah bisa jalan. Open server. Kita buka inspeknya dulu. Di sini udah kita buka inspeknya. Kita lihat source. Seharusnya ini sudah bisa muncul. Kita klik ada say. Nah, setelah pemunculan, di sini ada setiap definisi. Coba kita cek sesuai dengan programnya. Alat 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 dot lalu. Oh, ini seharusnya pakai titik. Nah, baru tuh. Kita jalankan lagi. Tulis server. Kita ketika buka inspect, kita buka di source. Coba tes kita Ani. Contohnya say. Nah, muncul hello Ani. Contohnya kita bikin lagi. Oke, kita bikin Budi. Kita say. Nah, maka hello Budi akan muncul. Itu tadi untuk dynamic model loading. Nah, mungkin dynamic model loading itu menjadi materi penutup pada sesi tugas untuk tugas 3 pada saat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.